Kamu sering terjebak di masa lalu dan tidak bisa melepaskan? Emosimu seringkali mengendalikan tindakan kamu. Mungkin ada baiknya kamu mulai belajar untuk bisa mengalami kebebasan emosional. Apa yang dimaksud dengan kebebasan emosional? Bagaimana kita bisa mencapainya? Dan mengapa penting untuk memahami emosi kita agar bisa hidup lebih damai? Welcome to Creator's Mind. Kita semua pernah mendengar istilah kebebasan emosional, tapi apa sih maknanya? Secara sederhana, kebebasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengelola emosi kita tanpa terjebak oleh mereka. Itu berarti kita bisa mengalami berbagai emosi, baik itu kebahagiaan, kesedihan, marah, atau takut, tanpa membiarkan mereka mengendalikan kita. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa kita adalah korban dari emosi kita sendiri. Tapi, kebebasan emosional memungkinkan kita untuk mengenali emosi ini, menghadapinya, dan kemudian melepaskannya tanpa membiarkan mereka mengambil alih kendali atas hidup kita. Sebagai manusia, wajar jika kita merasa terseret oleh emosi dari waktu ke waktu. Tapi, ada perbedaan antara merasakan emosi dan terjebak di dalamnya. Berikut beberapa tanda bahwa kita mungkin sedang terjebak secara emosional. Yang pertama, membiarkan emosi mengendalikan tindakan. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika emosi kita sepenuhnya mengontrol tindakan kita. Misalnya, saat kita marah, kita langsung meledak atau berkata kasar tanpa berpikir panjang. Kita mungkin menyesali tindakan itu nanti, tapi pada saat itu kita merasa tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, tidak bisa melepaskan masa lalu. Kebebasan emosional juga berarti tidak bisa melepaskan masa lalu. Jika kita terus-menerus memikirkan kejadian atau orang yang telah menyakiti kita, atau kita merasa bersalah tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi, kita mungkin masih terikat pada emosi tersebut. Yang ketiga, terlalu bergantung pada validasi eksternal. Kita semua ingin merasa dicintai dan diterima. Tapi, jika kita terus-menerus mencari validasi dari orang lain untuk merasa cukup baik, itu berarti kita masih belum bebas secara emosional. Apakah emosional berdampak pada kehidupan sehari-hari? Tentu saja, dampak buruk yang bisa terjadi ketika tidak bisa merasakan kebebasan emosional adalah kita menjadi stres, cemas, dan depresi. Hubungan interpersonal yang buruk karena kita kesulitan dalam berkomunikasi atau mengekspresikan emosi sehingga dapat merusak hubungan dengan orang lain, menciptakan jarak dan juga konflik. Ketidakmampuan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain dapat menyebabkan perasaan kesepian dan terasing. Stres emosional yang tidak dikelola juga bisa berdampak pada kesehatan fisik, seperti masalah jantung, gangguan tidur, dan juga penurunan sistem kekebalan tubuh. Konsentrasi dan motivasi menurun, sehingga berdampak pada kinerja dan produktivitas. Oleh karena itu, kebebasan emosional adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Yang terjadi ketika kita bisa merasakan kebebasan emosional adalah yang pertama, kualitas hubungan menjadi lebih baik. Saat kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, hubungan kita dengan orang lain akan membaik. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas, mendengarkan dengan empati, dan memecahkan masalah dengan kepala dingin. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Emosi yang tidak dikelola dengan baik bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Stres kronis, kecemasan, atau depresi karena kita tidak bisa melepaskan emosi-emosi yang negatif. Yang ketiga, kemampuan untuk menjalani hidup dengan lebih penuh. Ketika kita bebas dari emosi, kita memiliki energi lebih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih hadir di setiap momen, dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Untuk bisa mencapai kebebasan emosional, pertama-tama kita harus menyadari dan menerima emosi yang ada. Berhenti menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Latih diri untuk tidak bereaksi secara impulsif. Maafkan dan lepaskan, jangan terikat pada masa lalu. Dan di sini saya mau membagikan bagaimana kita bisa menerapkan kebebasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Ketika merasa marah atau frustasi, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Ambil nafas dalam-dalam, beri dirimu waktu untuk memproses perasaan itu. Pertanyakan kembali apa yang benar-benar membuat kita marah dan frustasi. Apakah dengan merespon seperti ini akan membuat kita menjadi lebih baik atau malah memperburuk suasana? Yang kedua, saat menghadapi kekecewaan, akui bahwa kita semua pernah mengalami kekecewaan, entah itu kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan. Alih-alih terjebak dalam rasa putus asa, afirmasi diri dengan kata-kata yang positif. Jadi lebih baik dan cari solusinya. Jika perlu, tanya nasihat dan pendapat dari orang lain. Saat terjadi konflik dengan orang lain, seringkali konflik ini muncul karena salah satu atau kedua pihak bereaksi berdasarkan emosi tanpa berpikir panjang.
Dengan kebebasan emosional, kita bisa mendekati konflik dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana. Mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi juga menghormati perasaan orang lain. Kebebasan emosional adalah tentang membebaskan diri kita dari pengaruh negatif emosi tanpa harus menekan atau menghindarinya. Ini adalah perjalanan untuk menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons emosi-emosi yang muncul dalam hidup. Dengan melatih kebebasan emosional, kita bisa menciptakan ruang bagi diri kita sendiri untuk bertumbuh, untuk mengalami hidup dengan lebih penuh, dan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain dan diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita dan hubungan kita dengan yang lain pun akan menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mengalami kebebasan emosional. Thank you.